Penasihat teknik PSSI Jordi Cruyff mengungkapkan rencananya untuk menerapkan metode sepak bola ala Barcelona dalam pengembangan timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa terdapat perbedaan signifikan antara sepak bola Asia dan Eropa, terutama dalam filosofi permainan serta sistem pembinaan pemain. Menurutnya, salah satu faktor utama dalam membangun tim nasional yang kuat adalah menanamkan fondasi yang kokoh sejak usia dini. Jika Indonesia ingin bersaing di level internasional, maka pembinaan pemain muda harus dilakukan secara lebih sistematis dan terarah, seperti yang telah diterapkan di akademi-akademi sepak bola elit dunia. Cruyff menyoroti bahwa banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, masih perlu meningkatkan sistem pembinaan pemain mudanya agar lebih kompetitif. Di Eropa, para pemain muda sudah dibekali dengan filosofi dan gaya bermain tertentu sejak dini, sehingga saat masuk ke level senior mereka tidak hanya memiliki skill individu yang baik, tetapi juga pemahaman taktik yang matang. Salah satu contoh terbaik dari sistem ini adalah Akademi La Masia milik Barcelona, yang telah melahirkan banyak bintang dunia. Cruyff ingin menerapkan pendekatan serupa di Indonesia, agar pemain-pemain muda bisa berkembang dengan lebih terarah dan memiliki gaya bermain yang jelas. Metode ini juga akan diterapkan di timnas Indonesia yang saat ini dilatih oleh Patrick Kluivert, sahabat sekaligus rekan sesama legenda Barcelona. Cruyff yakin bahwa jika para pemain mendapatkan pembinaan yang tepat sejak usia muda, mereka akan lebih siap menghadapi persaingan di level senior. Selain fokus pada aspek teknis, ia juga ingin menanamkan pola pikir serta kedisiplinan yang diterapkan di klub-klub besar Eropa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada 25 Maret 2025 akan berlangsung dengan aman dan lancar. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga kelancaran laga ini, Erick bertemu langsung dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai aspek teknis dan non-teknis, termasuk keamanan, kenyamanan tim tamu, serta kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah yang profesional. Erick ingin memastikan bahwa seluruh pemain dan ofisial Bahrain mendapatkan pengalaman terbaik selama berada di tanah air. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir membagikan momen pertemuannya dengan Duta Besar Bahrain. Dalam unggahannya, ia menekankan bahwa diskusi mereka tidak hanya berfokus pada jalannya pertandingan, tetapi juga mencakup aspek keamanan, logistik, dan kenyamanan bagi tim tamu. PSSI ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan pertandingan internasional dengan standar tinggi, sekaligus meningkatkan reputasi sepak bola nasional di mata dunia. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya PSSI dalam menarik lebih banyak pertandingan dan turnamen internasional ke Indonesia. Sebagai negara dengan basis penggemar sepak bola yang besar, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap laga yang digelar berlangsung dengan baik. Erick Thohir menegaskan bahwa berbagai pihak, termasuk kepolisian, panitia penyelenggara, dan tim keamanan stadion, telah berkoordinasi untuk menjaga ketertiban selama pertandingan. Ia juga menyoroti pentingnya sikap fair play, baik di dalam maupun di luar lapangan, agar pertandingan nanti tidak hanya berlangsung menarik, tetapi juga mencerminkan semangat sportivitas yang tinggi. Pratama Arhan kini menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di posisi bek kiri timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Dean James dalam skuad Garuda, Arhan harus bersaing dengan 4 pemain lain yang memiliki kualitas mumpuni. Dalam pemanggilan perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, 5 pemain dipanggil untuk posisi bek kiri, menunjukkan bahwa persaingan di sektor ini semakin kompetitif. Masuknya nama-nama seperti Kelvin Verdong yang tampil reguler di klub Eropa membuat peluang Arhan semakin menipis. Selain itu, Shane Patinama juga masih menjadi opsi utama di posisi ini, sementara Dean James datang dengan profil menarik yang bisa memberikan tambahan kekuatan di lini belakang. Dengan kondisi ini, Arhan harus bekerja lebih keras jika ingin tetap mendapatkan menit bermain dan membuktikan dirinya di bawah asuhan Kluivert. Salah satu opsi bagi Arhan agar tetap bisa bersaing adalah dengan meningkatkan kemampuannya atau mencoba beradaptasi di posisi lain. Banyak pemain di level internasional yang mengubah posisi bermain mereka agar tetap mendapatkan tempat di tim utama. Jika Arhan mampu menunjukkan fleksibilitas dan memperkaya aspek permainannya, bukan tidak mungkin ia masih bisa berkontribusi bagi timnas, meskipun bukan sebagai bek kiri utama.
Situasi ini juga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, khususnya di lini pertahanan. Jika dulu posisi bek kiri sering menjadi titik lemah, kini ada banyak opsi berkualitas yang bisa diandalkan. Dengan kompetisi yang semakin ketat, tantangan terbesar bagi Arhan adalah membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tertinggi. Jordi Cruyff datang ke Indonesia dengan satu tujuan besar, menemukan dan mengembangkan talenta sepak bola terbaik untuk timnas. Dengan segudang pengalaman sebagai pemain dan pelatih di berbagai negara, ia percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Pengalamannya bermain untuk klub-klub besar seperti Manchester United memberinya wawasan luas tentang bagaimana sebuah sistem sepak bola yang baik bisa melahirkan pemain berkualitas dunia. Ia yakin bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Sebagai bagian dari PSSI, Jordi Cruyff tidak hanya mencari pemain berbakat, tetapi juga ingin membangun ekosistem yang mendukung perkembangan mereka. Ia paham bahwa sepak bola bukan hanya soal skill individu, tetapi juga bagaimana sebuah negara membangun fondasi yang kokoh untuk regenerasi pemain. Dengan pendekatan jangka panjang, ia ingin memastikan bahwa pembinaan usia muda di Indonesia bisa lebih terstruktur dan kompetitif. Ia percaya bahwa kombinasi antara bakat alami, disiplin tinggi, dan program pembinaan yang berkualitas akan menjadi kunci sukses sepak bola Indonesia di masa depan. Selain itu, Cruyff menekankan bahwa sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar teknik bermain. Menurutnya, pengambilan keputusan yang cepat dan strategi yang matang sangat menentukan keberhasilan sebuah tim. Ia melihat bahwa banyak pemain Indonesia memiliki potensi besar, tetapi belum mendapatkan pembinaan yang optimal. Dengan metode pelatihan yang lebih terstruktur dan pemahaman taktik yang lebih dalam, ia yakin Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara kuat lainnya di Asia. Jordi Cruyff membeberkan pandangannya tentang sosok ideal yang harus mengisi posisi Direktur Teknik PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Menurutnya, seorang dirtek harus memiliki pengalaman luas, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Pengalaman ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis sepak bola, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang kultur sepak bola Indonesia. Tanpa memahami karakter dan gaya bermain pemain lokal, sulit bagi seorang dirtek untuk merancang strategi pengembangan yang sesuai dan efektif bagi kemajuan sepak bola nasional. Selain itu, Cruyff menekankan pentingnya kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan pelatih timnas Indonesia di semua kelompok umur. Kolaborasi yang baik antara dirtek dan pelatih menjadi kunci utama dalam membangun sistem pembinaan pemain yang berkesinambungan. Menurutnya, membangun sepak bola yang kuat bukan hanya soal mencari bakat terbaik, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan mereka dari usia dini hingga level profesional. Seorang dirtek harus bisa menjadi jembatan yang menghubungkan federasi, klub, dan akademi dalam satu visi yang sama. Sebagai mantan pemain timnas Belanda, Cruyff juga menyoroti bahwa posisi direktur teknik bukan sekadar jabatan administratif yang hanya mengatur kebijakan dari belakang meja. Sosok yang ideal untuk posisi ini harus memiliki visi yang jelas serta kemampuan untuk mengeksekusi strategi secara efektif. Peran ini membutuhkan pemimpin yang bisa mengambil keputusan strategis demi kemajuan jangka panjang sepak bola Indonesia. Tanpa adanya perencanaan yang matang dan implementasi yang terstruktur, sulit bagi sepak bola nasional untuk bersaing dengan negara-negara lain di Asia dan dunia. Meskipun Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James telah resmi menjadi warga negara Indonesia, mereka masih belum bisa memperkuat timnas Garuda. Hal ini disebabkan oleh satu tahapan penting yang harus mereka lalui, yaitu proses perpindahan federasi di FIFA. Tanpa adanya persetujuan resmi dari FIFA, ketiga pemain ini belum dapat tampil dalam pertandingan internasional bersama timnas Indonesia. Proses ini sangat krusial, terutama bagi pemain yang sebelumnya telah membela negara lain atau memiliki kewarganegaraan ganda sebelum akhirnya memilih untuk membela Indonesia. Berdasarkan pantauan di platform resmi FIFA, hingga saat ini nama Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James belum masuk dalam daftar pemain yang telah menyelesaikan proses perpindahan federasi. Terakhir kali FIFA mengumumkan keputusan terkait perpindahan federasi pemain adalah pada 7 Maret 2025, dan dalam daftar tersebut, nama ketiga pemain ini belum tercantum. Artinya, proses administrasi mereka masih berjalan, dan PSSI harus terus mengawal agar FIFA segera memberikan persetujuan resmi.
Dari sekian pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia pada tahun 2025, baru satu nama yang telah mendapatkan lampu hijau dari FIFA, yaitu Oleh Romeni. Pemain yang juga menjalani proses naturalisasi ini menjadi satu-satunya yang telah resmi disahkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kasus perpindahan federasi memiliki tantangannya sendiri, dan tidak semua pemain bisa langsung mendapatkan persetujuan dalam waktu singkat. Bisa jadi ada kendala administratif yang perlu diselesaikan sebelum FIFA memberikan keputusan final.